Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya di channel ini. Pada saat kalian di kelas 11, kalian sudah mempelajari tentang hak asasi manusia. Namun, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang apa itu hak dan kewajiban sebagai warga negara. Secara etimologis, kata hak berasal dari bahasa Arab yang berarti benar, nyata, pasti, tetap, atau wajib. Nah, di dalam bahasa Inggris disebut dengan right, yang berarti tepat, benar, baik. Nah, jadi kata right tersebut sama pengertiannya dengan kata hak dari bahasa Arab tersebut. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, hak dapat dikatakan sebagai kebenaran, milik, kepunyaan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Namun, yang dimaksud di sini adalah tindakan yang bersifat legal dan tidak menyalahi dari undang-undang yang berlaku, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang akan kita bahas pada kali ini adalah hak warga negara. Jadi, hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat di dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Muncul pertanyaan, apakah sama antara hak asasi manusia dengan hak warga negara? Tentunya pasti berbeda. Karena tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Namun, dapat dipastikan semua hak asasi manusia adalah hak warga negara. Setelah kita membahas tentang hak, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu kewajiban. Secara etimologis, kewajiban juga berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata wajib, yang artinya harus dilakukan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kewajiban itu sendiri adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan. Jadi, kewajiban adalah sesuatu yang wajib untuk dilakukan oleh seseorang dengan penuh tanggung jawab agar mendapatkan haknya, atau sebaliknya, seseorang harus melakukan kewajiban karena sudah mendapatkan haknya. Meskipun di dalam pengertian hak dan kewajiban dapat berjalan bersama, seirama, dan menjadi satu kesatuan yang berjalan bersama-sama, namun menurut praktiknya, kewajiban harus dilaksanakan terlebih dahulu. Setelah melaksanakan kewajiban dengan benar dan penuh rasa tanggung jawab, maka hak akan datang sebagai balasan yang sesuai. Di sini sifat kausalitas itu berlaku. Nah, apa itu kausalitas? Kausalitas adalah hukum sebab akibat. Ada ini, maka ada itu. Ada sebab, ada akibat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, perubahan keempat, diketahui bahwa yang menjadi hak warga negara Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat 1. 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2. 3.
Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3. 4. Hidup sejahtera, lahir dan batin, memperoleh kesehatan, mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat guna mencapai persamaan dan keadilan, serta berhak atas jaminan sosial dan mempunyai hak milik pribadi. Pasal 28H. 5. Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, dan rasa aman, serta untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Pasal 28G. 6. Untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupan. Pasal 28H. 7. Berkomunikasi, memperoleh, mencari, dan memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Pasal 28F. 8. Membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 9. Mengembangkan diri, mendapat pendidikan, memperoleh manfaat dari iptek, seni dan budaya, memajukan diri secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. Pasal 28C. Pengakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk bekerja, dan kesempatan yang sama di dalam pemerintahan, berhak atas status kewarganegaraan. Pasal 28D. Kemudian 11. Kebebasan memeluk agama, meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, kebebasan berserikat dan berkumpul dan berpendapat. Pasal 28E. 12. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 13. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Sedangkan yang menjadi kewajiban warga negara Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. 2. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 3. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. 4. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. 5. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. 6. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 7. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 8. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 9. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib
ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 10. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Sesuai dengan judul bab 1, yaitu pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, maka kita akan melihat hak dan kewajiban mana yang dilanggar dan diingkari. Baiklah, saya akan mengambil sebuah contoh kecil tentang pengingkaran kewajiban yang menyebabkan konsekuensi kepada haknya. Misalkan, tentang kewarganegaraan. Seseorang berhak mendapatkan hak kewarganegaraannya. Misalkan, seorang sesudah berumur 18 tahun yang menjadi kewajibannya adalah membuat identitas diri seperti KTP. Nah, dampak apa yang apabila hal tersebut tidak dilakukannya? Banyak sekali dampaknya. Contoh, segala sesuatu yang akan dia berhak untuk mendapatkannya tidak akan dia peroleh. Bantuan pemerintah, jaminan kesehatan, pendidikan. Nah, untuk pendidikan muncul sebuah pertanyaan. Kan saya belum berumur 18 tahun dan saya berhak untuk mendapatkan pendidikan. Bagaimana mungkin saya bisa mendapatkan kartu identitas dan lain-lain? Nah, ini menjadi tanggung jawab orang tua. Karena ketika anak-anak masuk sekolah, pastilah data-data orang tua yang diperlukan. Misalnya, KK dan KTP. Jadi, sebenarnya hak dan kewajiban itu berjalan beriringan. Sudah sepantasnya lah kewajiban itu dilaksanakan untuk mendapatkan hak. Kemudian muncul lagi pertanyaan, bagaimana jika seseorang tidak mempunyai kewarganegaraan? Misalkan, dia terusir dari negaranya, kewarganegaraannya dicabut. Nah, ini bagaimana? Hak dan kewajiban orang tersebut terhadap negaranya sudah tidak lagi ia dapatkan. Namun, hak asasi manusia yang melekat kepadanya tidak akan hilang. Dunia internasional punya tanggung jawab terhadapnya. Contoh, banyaknya para korban perang yang terusir dari negaranya sehingga mengungsi ke negara tetangga. Kita lihat Turki, negara yang paling banyak menerima pengungsi dari korban perang. Bahkan, PBB yang merupakan organisasi internasional juga mengurusi urusan pengungsi yang kita kenal dengan nama UNHCR. Nah, bersyukurlah negeri kita ini aman dan damai, terhindar dari peperangan, sehingga tidak mengalami nasib serupa dengan mereka. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kita tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada saat ini ada manfaatnya. Demikian, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.